Selamat datang di sesi meditasi bersama Pelita Meditasi. Perkenalkan, nama saya Ria, seorang praktisi meditasi. Tanpa membuang waktu, mari kita mulai meditasi. Luangkan waktu sejenak untuk menemukan posisi yang nyaman, baik duduk atau berbaring. Biarkan tubuhmu rileks dan pusatkan perhatianmu pada nafas. Tarik nafas lewat hidung, bawa masuk ke dalam heart chakra atau chakra jantung. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Biarkanlah tubuh ini merasa rileks. Mari kita lepaskan semua ketegangan. Biarkan badanmu terasa mulai luas, seperti es yang mulai mencair. Tarik nafas lagi ke dalam hatimu, lalu pejamkan mata. Arahkan bola mata ke atas, seolah-olah melihat sesuatu di antara kedua alismu. Hembuskan nafas perlahan, rasakan tubuhmu semakin rileks. Tarik nafas lewat hidung dan bawa masuk ke dalam pusat hatimu. Bawa kesadaranmu ke dalam heart chakra, masuk ke dalam pusar atau solar plexus. Lebih dalam lagi ke sakral chakra, lalu root chakra yang terletak di tulang ekor. Bawa kesadaranmu turun ke kedua kakimu. Bayangkan kakimu memiliki akar yang terhubung ke bumi. Sangat dalam ke perut bumi, semakin dalam dan semakin dalam sampai bertemu inti bumi. Rasakan energimu terhubung. Rasakan setiap energi dari inti bumi melepaskan energi yang membuatmu rileks, nyaman, dan melepaskan semua ketegangan. Perlahan energi dari bumi ini memantul kembali ke tubuhmu, melewati kaki, lutut, pinggang, dan perut. Naik lagi ke dada, tangan, leher, dan tenggorokan. Naik lagi ke mulut, hidung, mata, telinga, dahi, dan sebuah titik di tengah alis yang biasa kita sebut mata ketiga. Dari mata ketiga naik ke crown chakra atau mahkota. Dari mahkota naik lagi ke atas, ke atas, ke atas, sampai tembus ke awan, ke langit, ke atas lagi melewati atmosfer. Naik lagi ke atas, ke atas, ke atas, sampai ke bulan, ke angkasa, melewati planet dan matahari, melewati tata surya, melewati galaksi. Saat ini kesadaranmu keluar dari alam semesta, terbang ke atas melampaui cahaya gelap ke cahaya terang, lalu ke cahaya gelap ke cahaya terang lagi, sampai kamu memasuki cahaya keemasan. Biarkan kamu ke atas, ke atas, ke atas, sampai kamu melampaui benda mirip jeli, dan kamu masuk ke dalamnya. Biarkan kamu ke atas, ke atas, ke atas, sampai kamu melampaui cahaya berkilauan seperti mutiara.
Banyak dari kita takut dengan uang. Sadar atau tidak sadar, ketakutan itu tersimpan di alam bawah sadar kita. Kita tidak paham atau tidak berusaha mencari tahu value dari uang itu sendiri. Kita berusaha membandingkan uang dengan waktu, dengan usaha, dengan tenaga, atau bahkan dengan kesehatan kita. Padahal masing-masing punya peran. Jika kamu berpikir menginginkan uang adalah obsesi, sesuatu yang tidak bermoral, atau bahkan berpikir hanya orang jahat dan serakah yang menginginkan uang, tolong hapus itu dari seluruh ruang, waktu, dan dimensi. Lalu ganti pemikiran itu dengan menginginkan uang untuk kebaikan diri sendiri adalah wajar dan manusiawi. Jika kamu berpikir kamu tidak berhak menerima uang dari pekerjaan atau jasa yang kamu kerjakan, tolong hapus itu. Tolong hapus itu dari seluruh ruang, waktu, dan dimensi. Lalu ganti pemikiran itu dengan menerima uang setelah menyelesaikan pekerjaan atau jasa adalah hak kamu sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan atas value diri sendiri. Jika kamu berpikir kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, yang bisa lebih menghargai skill serta pengalamanmu, tolong hapus itu dari seluruh ruang, waktu, dan dimensi. Lalu ganti pemikiran itu dengan kamu bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, yang lebih bisa menghargai skill serta pengalaman kamu. Jika kamu berpikir kamu tidak punya skill dan pengalaman yang bisa menghasilkan uang, tolong hapus itu dari seluruh ruang, waktu, dan dimensi. Lalu ganti pemikiran itu dengan kamu punya skill dan pengalaman yang bisa menghasilkan uang. Jika kamu berpikir kamu tidak bisa menaikkan penghasilanmu, tolong hapus itu dari seluruh ruang, waktu, dan dimensi. Lalu ganti pemikiran itu dengan kamu bisa menaikkan penghasilan kamu. Tolong hapus dari seluruh ruang dan waktu dan dimensi bahwa kamu takut memulai bisnis atau pekerjaan baru, takut mengambil peluang baru, tidak mampu melihat peluang baru, tidak percaya bahwa kita bisa kaya raya dan melimpah ruah. Pikirkan kembali bagaimana relationship-mu dengan uang. Coba ingat kembali apakah pengeluaranmu sejalan dengan jumlah penghasilanmu. Apakah kamu masih berpikir bahwa dengan memiliki uang banyak adalah solusi terbaik dalam hidup? Aku beri contoh Michael Tyson. Menghasilkan banyak sekali uang dari bertarung di ring tinju. Namun setelah dia gantung sarung tinjunya, dia terlilit hutang yang sangat banyak dan dikatakan bangkrut. Abundance is not only about having a ton of money. Abundance is about balance, have more choices, and have more freedom. Maka di sesi ini mari kita bersama-sama membersihkan blok yang menghalangi kita menggapai keberlimpahan. Ucapkan dalam hati atau dengan lembut, aku bersedia menghapus hambatan atau perlawanan diri yang menghalangiku memperoleh keberlimpahan dan menggantikannya dengan keterbukaan terhadap keberlimpahan. Aku bersedia menghapus rasa tidak percaya diri yang menghalangiku memperoleh keberlimpahan dan menggantinya dengan rasa penuh percaya diri.
Aku bersedia menghapus hambatan yang menghalangiku menerima ide dan peluang, dan menggantikannya dengan keterbukaan terhadap ide dan peluang. Aku bersedia menghapus kebiasaan burukku dalam menghabiskan uang untuk hal yang bukan demi kebaikanku sendiri, dan menggantinya dengan kebiasaan yang lebih baik, yaitu menghabiskan uang untuk kebaikanku sendiri. Rasakan setiap afirmasi ini meresap ke dalam dirimu. Biarkan hambatan yang ada larut dan digantikan oleh energi baru yang penuh cinta dan keterbukaan. Sekarang kita akan fokus pada hubungan kita dengan uang. Aku bersedia menghapus hambatan yang menghalangiku dalam memperoleh uang dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa aku tahu cara mendapatkan uang. Aku tahu cara menjalani hidup setiap hari dengan uang yang aku dapatkan. Aku tahu cara menghasilkan uang dan cara menggunakan uang dari yang aku hasilkan. Aku tahu mungkin bagiku untuk memiliki uang. Aku tahu uang adalah alat tukar yang bisa aku gunakan dalam kehidupanku. Aku tahu bagaimana menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran. Aku punya kontrol dalam pengeluaranku. Pengeluaranku aku gunakan untuk kebaikanku sendiri. Aku bersedia menghapus segala bentuk keyakinan negatif tentang uang dan menggantikannya dengan keyakinan yang lebih positif tentang uang. Relasi kamu dengan uang adalah cerminan sebagian dari relasimu dengan dirimu sendiri. Jika kamu ada ketakutan setiap kali isi rekening berkurang, padahal uang itu mungkin kamu gunakan untuk kebutuhan hidup atau untuk sekedar membeli es krim favoritmu, itu hanyalah sedikit tanda bahwa kamu ada kecenderungan disconnected sama diri sendiri.
Mungkin kamu meragukan kemampuanmu sendiri. Sekarang, aku menjelaskan dua tipe orang yang memiliki cara berbeda untuk merasakan keberlimpahan. Orang pertama, kita sebut spender, adalah seseorang yang merasa berkelimpahan ketika menghabiskan uang atau berbelanja. Jika energinya netral, maka hidupnya akan baik-baik saja. Hidupnya terlihat menyenangkan. Tapi, kalau energinya berantakan, dia bisa besar pasak daripada tiang, bisa terlilit hutang, atau duitnya selalu minus. Orang kedua, kita sebutnya saver, adalah orang yang merasa berkelimpahan ketika bisa menyimpan uang, berhemat, atau ketika berbelanja dia mendapatkan harga termurah. Jika energinya netral, maka hidupnya akan baik-baik saja, punya cukup tabungan dan hidup berkecukupan. Tapi kalau energinya berantakan, dia bisa jadi terlalu perhitungan, selalu takut uangnya habis, terlalu pelit sama diri sendiri, yang pada akhirnya bikin dia tidak bisa menikmati hidup. Kedua orang tersebut bertolak belakang, tapi biasanya sepaket pasangan atau suami istri. Jadi suami istri itu biasanya terdiri dari satu orang spender dan satu orang saver. Sifat yang bertolak belakang membuat mereka tertarik satu sama lain. Tapi jika energi mereka tidak selaras, maka akan menimbulkan perkara di masa depan. Seorang spender akan sangat cemas, ragu-ragu dan ketakutan ketika dihadapkan situasi harus berhemat. Seorang saver akan sangat cemas, ragu-ragu dan ketakutan ketika dia dihadapkan situasi harus keluar uang. Sekarang kita akan memulai proses membersihkan keraguan-raguan dan ketakutan yang mungkin menghalangi keberlimpahan dalam hidupmu. Jika kamu merasa cemas, ragu-ragu, dan takut ketika berhemat atau menabung, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu merasa cemas, ragu-ragu, dan takut ketika mengeluarkan uang, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Menabung dan berhemat diperlukan untuk menciptakan rasa aman dan stabilitas. Jika kamu merasa sulit menabung dan menciptakan stabilitas keuangan, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Sama halnya dengan mengeluarkan uang juga diperlukan, karena kita punya berbagai macam bentuk kebutuhan lahir dan batin. Kita juga perlu menggunakan uang untuk kesenangan. Kita punya hak menikmati hasil kerja keras kita. Jika kamu merasa tidak berhak atau tidak bisa menikmati uang dari hasil kerja kerasmu, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu punya pemikiran bahwa menabung atau berhemat akan mengurangi kesenanganmu, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Lalu ganti dengan kamu bisa berhemat tanpa mengurangi kesenangan. Jika kamu berpikir mengeluarkan uang akan mengganggu stabilitas keuangan kita, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Lalu ganti dengan kamu tetap bisa mengeluarkan uang tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Jika kamu punya kecemasan, keraguan-raguan, dan ketakutan dalam mengeluarkan uang dan membelanjakan uang, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu punya kecemasan, keraguan-raguan, dan ketakutan dalam menabung, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi.
Jika kamu punya kecemasan, keraguan-raguan, dan ketakutan bahwa lebih banyak uang artinya lebih banyak masalah, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu punya kecemasan dan keraguan-raguan dan ketakutan bahwa lebih banyak uang artinya lebih banyak masalah, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu punya kecemasan, keraguan-raguan, dan ketakutan ketika menerima banyak uang karena bingung bagaimana membelanjakannya dengan bijak, bagaimana menginvestasikannya dengan bijak, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Kamu akan selalu punya jalan untuk membekali diri dengan ilmu keuangan sehingga bisa lebih bijak dalam membelanjakan uang dan menginvestasikannya sehingga kamu mendapatkan keuntungan. Jika kamu punya kecemasan, keraguan-raguan, dan ketakutan ketika menerima banyak uang karena takut uang itu akan hilang, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu punya kecemasan, keraguan-raguan, dan ketakutan dalam menginvestasikan uangmu, takut rugi, takut kalah, dan sebagainya, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Selanjutnya, kita akan memprogram kembali belief system yang sudah tidak selaras dengan prinsip keberlimpahan. Ucapkan di dalam hati dengan lembut. Aku bersedia menghapus keraguan dan ketakutan yang menghalangiku memperoleh keberlimpahan dan menggantikannya dengan keyakinan, kepastian, dan kepercayaan diri. Aku bersedia menghapus keraguan dan ketakutan yang menghalangiku memperoleh keberlimpahan dan menggantikannya dengan keberanian, ketenangan, dan kepercayaan. Biarkan afirmasi ini meresap ke dalam dirimu. Rasakan bagaimana energi keraguan dan ketakutan mulai larut, digantikan oleh energi yang penuh keyakinan dan keberanian. Sekarang, mari fokus pada hubunganmu dengan uang. Aku bersedia menghapus keraguan-raguan dan ketakutan tentang uang dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa uang dapat aku gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dengan cara yang baik, benar, dan mudah. Aku bersedia menghapus keraguan dan ketakutan tentang uang dan menggantikannya dengan kepercayaan diri bahwa aku dapat memiliki dan menggunakan uang. Aku bersedia menghapus keraguan dan ketakutan tentang uang dan menggantikannya dengan keberanian dalam menghasilkan uang dan menggunakan uang. Rasakan keyakinan ini mengalir ke dalam dirimu, menguatkan setiap sel tubuhmu, membawa ketenangan dan kepastian. Aku bersedia menghapus keraguan-raguan dan ketakutanku tentang uang dan menggantikannya dengan ketenangan dalam menghasilkan uang dan menggunakan uang. Aku bersedia menghapus keraguan dan ketakutan tentang uang dan menggantikannya dengan sikap percaya dan yakin bahwa aku dapat menghasilkan uang dan menggunakannya dengan bijak.
Selama kita hidup, kita akan terus mengalami berbagai macam perubahan. Dimulai dari fisik kita yang berubah, tanggung jawab kita berubah, beban hidup bertambah, keadaan ekonomi berubah. Yang paling tidak enak adalah jika perubahan itu terjadi mendadak dan sangat signifikan. Kita jadi takut, bingung, ragu-ragu atas ketidakpastian ini. Perubahan pastinya ada yang enak, ada juga yang kurang enak. Namun yang jelas, selama kita hidup, kita akan mengalami perubahan. Lalu bagaimana kalau kita menyimpan rasa takut akan perubahan? Yang jelas, hal itu akan menghalangi pintu rezeki untuk masuk. Jika tidak dihadapi dengan baik, kita tidak akan mengalami kemajuan dalam hidup. Itu sebabnya, rasa takut dengan perubahan tidak selaras dengan energi keberlimpahan. Aku akan cerita sedikit kisah tentang Christina H. Ketika dia sedang minat-minatnya dengan memasak, tiba-tiba penyakit autoimun menyerang dan menyebabkan dia buta. Bagaimana seorang tunanetra bisa memasak? Tentu itu sangat menyulitkan. Orang lain pada umumnya memasak untuk orang buta pasti mustahil. Tapi karena minatnya terhadap memasak begitu besar, dia menyadari bahwa indera yang lain masih berfungsi dengan baik. Maka dia memaksimalkan indera penciuman, indera perasa, sentuhan, dan pendengaran untuk terus memasak. Hingga akhirnya dia ikut kompetisi memasak, MasterChef, dan berhasil menjadi juara. Di sini aku hanya ingin menunjukkan bahwa perubahan yang dihadapi dengan baik akan membuka lebar pintu keberlimpahan. Sekarang, kita akan memulai proses membersihkan rasa takut terhadap perubahan yang mungkin menghalangi keberlimpahan dalam hidupmu. Jika kamu takut akan perubahan, karena perubahan tersebut tidak familiar, kamu tidak terbiasa dengan perubahan baru, atau karena perubahan tersebut berbeda dengan yang biasa kamu hadapi, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika perubahan membuatmu insecure, tidak percaya diri, atau merasa kamu tidak punya kemampuan untuk menghadapi perubahan, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Kamu pasti bisa dan pasti ada kemampuan untuk menghadapi perubahan jika ada niat untuk belajar dari awal. Jika kamu takut dengan perubahan karena lebih mudah berada di tempat yang sama, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu berada di zona nyaman, tapi kamu sadar sebenarnya zona nyamanmu ini bukan passionmu, bukan mimpimu. Kamu ingin mengejar passionmu dan mimpimu, tapi kamu takut. Tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika tempat kerjamu tidak membuatmu nyaman, mungkin karena lingkungan kerjanya yang kurang sehat dan kondusif, atau hasil kerjamu tidak dihargai oleh atasanmu, kamu ingin keluar dari tempat kerjamu yang sekarang, tapi kamu takut memulai semuanya dari awal lagi. Tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu berpikir kamu tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, yang lebih layak, yang bisa lebih menghargai skill serta pengalamanmu, karena kamu takut memulai lagi dari awal, tolong hapus itu. Hapus dari seluruh ruang, waktu, dan dimensi.
Jika kamu takut berubah karena kamu malas, karena lebih mudah tetap berada di level yang sama, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu takut akan perubahan karena kamu takut kehilangan semua hal yang sudah kamu miliki saat ini, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Fokus sama apa yang akan kamu raih jika kamu memulai atau menghadapi perubahan ini. Sekarang, kita akan memprogram kembali belief systemmu dengan menghapus rasa takut akan perubahan yang akan menghalangimu memperoleh keberlimpahan. Ucapkan dalam hati dengan lembut. Aku bersedia menghapus rasa takut dengan perubahan yang menghalangiku memperoleh keberlimpahan dan menggantikannya dengan keyakinan, kepastian, dan kepercayaan diri, sehingga aku dapat merubah diriku menjadi versi terbaikku. Aku bersedia menghapus rasa takut berubah yang menghalangiku memperoleh keberlimpahan dan menggantikannya dengan berani membuat perubahan, tenang menghadapi perubahan, dan percaya diri dengan perubahan. Biarkan afirmasi ini meresap ke dalam dirimu. Rasakan bagaimana energi ketakutan mulai larut digantikan dengan energi yang penuh keyakinan dan keberanian. Sekarang, mari kita fokus pada hubunganmu dengan perubahan. Aku bersedia menghapus ketakutan tentang perubahan dan menggantinya dengan keberanian untuk berubah demi kebaikanku sendiri. Aku bersedia menghapus ketakutan bahwa aku tidak bisa berubah dan menggantikannya dengan kepercayaan diri bahwa aku dapat berubah untuk menarik keberlimpahan dengan cara terbaik dan termudah. Rasakan keyakinan ini mengalir ke dalam dirimu, menguatkan setiap sel tubuhmu, membawa ketenangan dan kepastian. Aku bersedia menghapus rasa takut berubah dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa aku tahu bagaimana caranya merubah diriku menjadi lebih baik dan menghadapi perubahan dengan percaya diri. Aku bersedia menghapus ketakutan apapun tentang perubahan dan menggantikannya dengan keberanian untuk menghadapi perubahan. Aku bersedia menghapus kepercayaan negatif tentang perubahan dan menggantikannya dengan kepercayaan yang lebih positif tentang perubahan.
Apa yang ada di pikiranmu ketika kamu mendengar kata sukses? Sukses bisa ditempuh dengan banyak cara, dan ada sejuta bidang, minat, dan profesi di dunia ini yang bisa kamu pilih sebagai jalan menuju sukses. Pilihan untuk menjadi sukses itu lebih banyak dari yang pernah kita bayangkan. Karena setiap individu diciptakan unik dengan kemampuan masing-masing. Jadi, cara sukses masing-masing orang pun akan berbeda. Apakah kamu berpikir kalau sukses hanya bisa ditempuh dengan kerja keras? Kerja keras bukan satu-satunya penentu kesuksesan. Kerja keras, tapi kalau yang kamu kerjakan bukan panggilan jiwamu, kamu mungkin menjalaninya tanpa ada rasa semangat. Ketimbang kalau kamu mengikuti panggilan jiwamu, meskipun berat dan capek, kamu akan lebih bersemangat. Yang pertama kali kamu harus ketahui adalah siapa dirimu, apa panggilan jiwamu, apa minatmu. Lalu tekunilah sesuai panggilan jiwa dan minatmu. Sekarang, kita akan memulai proses membersihkan rasa takut yang mungkin menghalangi kesuksesanmu dan membuka jalan menuju keberlimpahan. Jika kamu tidak tahu apa panggilan jiwamu, apa minatmu, apa skill terbaikmu, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Selanjutnya, kamu tahu siapa kamu, apa panggilan jiwamu, apa minatmu, apa skill terbaikmu. Jika kamu berpikir sukses itu sulit, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu berpikir sukses itu artinya bekerja keras sampai kamu burn out, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu burn out karena bekerja, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu malas menekuni panggilan jiwamu, minatmu, skill terbaikmu, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu tidak ada komitmen dalam menekuni apa yang menjadi panggilan jiwamu, minatmu, skill terbaikmu, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu masih bingung apa yang menjadi panggilan jiwamu, minatmu, skill terbaikmu, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu masih bingung memahami definisi sukses dengan caramu sendiri dan tidak tahu bagaimana caranya menjadi sukses dengan caramu sendiri, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu tidak tahu atau bingung bagaimana memulai perjalanan menuju sukses, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu merasa harus jadi sempurna dulu untuk memulai perjalanan menuju sukses, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Kamu tidak harus sempurna untuk memulai perjalanan menuju sukses. Yang perlu kamu lakukan adalah mulai saja dulu. Kamu akan belajar seiring waktu. Jika kamu berpikir untuk memulai perjalanan menjadi sukses, dibutuhkan modal uang yang banyak, alat yang mahal, kursus atau sekolah yang mahal, dan sebagainya. Tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Semua yang kamu butuhkan untuk menjadi sukses sudah ada di dalam diri kamu sendiri. Jika kamu takut mencoba hal-hal baru, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Semua yang kamu butuhkan untuk sukses
sudah ada di dalam diri kamu. Terkadang kita harus mencoba hal-hal baru supaya bisa mengenali potensi di dalam diri kita. Sekarang kita akan memprogram kembali belief sistemmu dengan menghapus rasa takut menjadi sukses yang akan menghalangimu memperoleh keberlimpahan. Ucapkan dalam hati dengan lembut, "Aku bersedia menghapus ketakutan yang menghalangiku menjadi sukses, memperoleh keberlimpahan dan menggantikannya dengan keyakinan, kepastian, dan kepercayaan diri sehingga aku dapat meraih kesuksesan dengan cara terbaik dan termudah." Aku bersedia menghapus ketakutan yang menghalangiku memperoleh kesuksesan dan menggantikannya dengan keberanian, ketenangan, dan kepercayaan. Biarkan afirmasi ini meresap ke dalam dirimu. Rasakan bagaimana energi ketakutan mulai larut dan digantikan oleh energi yang penuh keyakinan dan keberanian. Sekarang, mari kita fokus pada hubunganmu dengan kesuksesan. Aku bersedia menghapus ketakutan bahwa sukses berarti aku harus mengorbankan kesenangan diriku dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa sukses akan membawaku pada kesenangan. Aku bersedia menghapus ketakutan bahwa aku tidak bisa sukses. Aku menggantikannya dengan kepercayaan diri bahwa aku dapat meraih kesuksesan. Aku bersedia menghapus keraguan-raguan tentang makna kesuksesan dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa aku tahu bagaimana cara meraih kesuksesan. Biarkan perasaan keberanian dan kepastian ini memenuhi dirimu, menghilangkan segala bentuk keraguan dan ketakutan. Aku bersedia menghapus ketakutan apapun tentang kesuksesan dan menggantikannya dengan keberanian untuk meraih kesuksesan. Ketika seseorang tidak memilihmu, itu bukan salahmu. Ketika seseorang memutuskan meninggalkanmu, itu bukan salahmu. Ketika seseorang tidak ingin bersamamu, itu juga bukan salahmu. Ketika seseorang tidak memilihmu, bukan berarti kamu tidak baik, tidak pintar, tidak cantik, tidak cakep, tidak dicintai. You are enough. Ketika orang menolakmu atau tidak memilihmu, you are enough.
Orang yang sudah menolakmu akan memberikan ruang untuk orang yang lebih tepat datang kepadamu. Jika kita terus mengejar sesuatu yang bukan ditakdirkan buat kita hanya akan menutup pintu rezeki. Setiap hari, buatlah dirimu terbuka kepada orang-orang yang lebih tepat dan menghargaimu sepenuh hati. Penolakan sebenarnya tidak menakutkan, tapi yang membuat kita takut akan penolakan adalah rasa minder, rasa tidak berharga, feeling I'm not enough setelah ditolak. Karena itulah yang bikin kita sakit hati. Jika rasa sakit itu kita sembuhkan, maka rasa berharga akan diri sendiri akan menguat. Kepercayaan diri kita akan naik. Kita akan punya lebih banyak power untuk bangkit. Jika kamu menyimpan rasa sakit akibat tidak dipilih, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu menyimpan rasa sakit akibat ditolak, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu menyimpan rasa sakit akibat tidak dihiraukan atau diacuhkan, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu menyimpan rasa sakit akibat tidak dicintai, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Bukalah dirimu untuk orang-orang yang lebih tepat mengisi kehidupanmu. Orang-orang yang menghargai bakat dan kerjamu. Ketika kamu takut ditolak, kamu sebenarnya sedang membatasi dirimu sendiri. Rasa takut itu menciptakan penghalang yang membuatmu enggan mengambil langkah besar atau mencoba hal baru. Tapi ingat, penolakan bukanlah akhir dari segalanya. Justru, itu bisa menjadi awal dari sesuatu yang lebih baik. Jika kamu takut ditolak, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu tanpa sadar menciptakan penghalang yang menghalangimu mendapatkan keberlimpahan, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu tidak berani mengambil langkah besar dan mencoba hal baru, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika penolakan membuatmu tidak percaya diri dan meragukan kemampuanmu sendiri, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Alih-alih melihat penolakan sebagai kegagalan, cobalah melihatnya sebagai pelajaran. Setiap penolakan membawa kita lebih dekat ke peluang yang tepat. Dengan mengubah perspektif, kamu akan lebih mudah melepaskan rasa takut dan membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru. Jika kamu melihat penolakan sebagai kegagalan atau sebagai akhir perjuangan, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu tidak bisa melihat jalan lain, bahwa ada jalan baru yang bisa kamu tempuh setelah ditolak, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu tidak bisa mengubah perspektifmu setelah ditolak, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu tidak bisa membuka diri pada kemungkinan-kemungkinan baru, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Saat kamu berhenti takut pada penolakan, kamu akan memberi ruang bagi keberlimpahan untuk masuk ke dalam hidupmu. Percayalah,
Setiap pintu yang tertutup akan membawamu ke pintu lain yang penuh dengan peluang baru. Jadi, jangan biarkan rasa takut ditolak menghentikan langkahmu. Beranilah mencoba dan percayalah bahwa segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu tidak akan terlewatkan. Kamu layak menerima keberlimpahan dalam segala bentuknya. Jika kamu merasa semua orang wajib menerima kamu atau ide atau tawaranmu, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Pada akhirnya, kamu akan menarik perhatian orang-orang yang bisa mengapresiasi ide dan tawaranmu. Jika kamu merasa sakit hati ketika orang menolak ide dan tawaranmu, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu merasa tidak mampu menempuh jalanmu sendiri, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Akhirnya, kamu bisa menempuh jalanmu sendiri dan menarik perhatian orang-orang yang membutuhkan kerjaan dan jasa yang kamu tawarkan. Jika kamu berpikir harga dirimu tergantung penerimaan orang lain, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu berhenti berusaha setelah ditolak, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Pada akhirnya, kamu akan terus menjalani apa yang menjadi panggilan jiwamu dan yang menjadi passionmu. Jika kamu takut membuat kesalahan, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu takut dihina dan dikritik, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Jika kamu takut gagal, tolong hapus dari segala ruang, waktu, dan dimensi. Sekarang, kita akan membersihkan rasa takut terhadap penolakan yang mungkin menghalangi keberlimpahan dalam hidupmu. Ucapkan dalam hati dengan lembut, "Aku bersedia menghapus rasa takut dengan penolakan yang menghalangiku memperoleh keberlimpahan dan menggantikannya dengan keyakinan, kepastian, dan kepercayaan diri, sehingga hidupku dipenuhi keberlimpahan. Aku bersedia menghapus rasa takut ditolak yang menghalangiku memperoleh keberlimpahan dan menggantikannya dengan keberanian menghadapi penolakan, ketenangan saat menghadapi penolakan, dan kepercayaan diri dalam menghadapi penolakan." Biarkan afirmasi ini meresap ke dalam dirimu. Rasakan bagaimana energi ketakutan mulai larut dan digantikan oleh energi yang penuh keyakinan dan keberanian. Sekarang, mari kita fokus pada hubunganmu dengan penolakan. Aku bersedia menghapus ketakutan tentang penolakan dan menggantikannya dengan keberanian untuk menghadapi penolakan demi kebaikan diriku sendiri. Aku bersedia menghapus rasa takut ditolak dan menggantikannya dengan keyakinan bahwa aku tahu bagaimana caranya menghadapi penolakan. Rasakan keyakinan ini mengalir ke dalam dirimu, menguatkan setiap sel tubuhmu, membawa ketenangan dan kepastian. Aku bersedia menghapus ketakutan apapun tentang penolakan dan menggantikannya dengan keberanian untuk menghadapi penolakan. Aku bersedia menghapus kepercayaan negatif tentang penolakan dan menggantikannya dengan kepercayaan yang lebih positif terhadap penolakan.
meditasi ini akan segera selesai. Maka turunlah kembali ke dalam tubuh fisikmu. Ambil nafas pelan-pelan. Rasakan energi baru yang mengisi tubuhmu, membawa kedamaian, membawa keberanian, dan keyakinan. Rasakan tubuh dan jiwamu selaras, penuh dengan cinta dan keterbukaan terhadap keberlimpahan. Tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan betapa tubuhmu penuh dengan energi cinta dan keterbukaan terhadap keberlimpahan. Ketika kamu siap, perlahan buka matamu. Gerakkan jari-jari tangan dan kaki perlahan untuk membangkitkan kembali kesadaran tubuhmu. Terima kasih teman-teman sudah join di sesi meditasi bersama Pelita Meditasi. Saya Ria, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga teman-teman bisa beraktivitas kembali. Jangan lupa untuk like dan subscribe atau komen. Sampai ketemu lagi di sesi meditasi selanjutnya. Salam hangat, salam cinta, salam keberlimpahan.